Kita akan mulai perkuliahan akuntansi perpajakan yang akan bahas tentang hari ini kita akan bahas tentang akuntansi aset tetap ya. Akuntansi aset tetap yang nanti yang akan kaitannya dengan perolehan, penggunaan dan saat penghapusan baik itu penjualan, pertukaran atau revaluasi ya. Nah, ini kaitannya tapi nanti dibahasnya akuntansi aset tetap ini yang ada kaitannya dengan sektor perpajakannya ya. Oke, Bapak screenshot dulu. Nah, ini akuntansi aset tetap, pengusutan dan revaluasi. Aset tetap di sini kelihatan screenshot-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Di sini aset tetap atau fixed asset ya. Saya rasa Anda sudah paham semuanya fixed asset. Kemudian juga pengakuntansiannya juga Anda paham semuanya. Dari mulai saat perolehan, saat penggunaan, saat penghapusan. Kan? Di sini aset tetap yang perputaran atau perputarannya dalam proses perusahaan berjangka waktu lebih dari 1 tahun, jelas, makanya disebut dengan fixed asset, dan dimaksudkan untuk mendukung operasional perusahaan. Ya. Anda harus tahu bahwa Anda sudah tahu bahwa apa aset tetap di sebuah perusahaan dan apa yang disebut dengan persediaan dalam sebuah perusahaan. Nah, di sini aset tetap yang biasa ada dalam sebuah perusahaan atau company adalah land, holding, kemudian mobile, kemudian mesin dan equipment ya. Yang biasanya itu sudah menjadi fixed asset dan tadi masa berjangka waktunya atau dari sisi umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun periode akuntansi ya. Nah, ini harga perolehan, jadi adalah harga yang lazim dipakai untuk membeli harta kepemilikan aset. Harga perolehan adalah yang direkomendasikan oleh SAK dan PABU, pernyataan akuntansi standar, berterima umum dalam mengakui aset perusahaan. Adapun komponen hak perolehan atau harga perolehan ini adalah dari harga barang dan ongkos-ongkos. Seperti Anda ketahui bahwa harga perolehan adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tetap tersebut untuk bisa beroperasi secara normal bagi perusahaan ya. Jadi tidak hanya berbicara harga barangnya saja, tetapi juga semua ongkos-ongkos yang dikeluarkan untuk bisa memperoleh aset tetap tersebut. Nah, book value. Apa itu book value? Saya ulang kembali. Book value ini adalah nilai aset yang memperhitungkan adanya penurunan nilai atau penyusutan. Jadi penurunan nilai itu atau penyusutan depresiasi. Nah, nilai buku ini disajikan dalam neraca. Nilai buku dapat perhitungannya penyusutan aset tetap dengan rumus nilai buku adalah atau book value adalah harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Seperti Anda ketahui bahwa metode-metode penyusutan dalam aset tetap ada garis lurus, ada saldo menurun, jumlah tahun dan satuan aktivitas ya. Nah, itu sudah Anda kuasai. Bagaimana juga formulanya. Cuma kaitannya dengan kita bahas adalah kaitannya dengan sektor perpajakannya seperti apa, gitu kan? Nah, ini persatuan dan pengakuan aktiva jelas di muka disinggung bahwa akuntansi ada sesuai dengan harga perolehan at cost-nya. Jadi harga perolehan itu adalah barang plus ongkos-ongkosnya. Nah, depresiasi atau penyusutan, penggantian nilai prestasi atau manfaat yang dihilang karena penggunaan aset yang mengakibatkan berkurangnya nilai aset. Jadi kenapa ada depresiasi? Ya tadi setiap aset tetap itu biasanya mengurangi atau setiap periodenya mengalami penurunan. Nah, penurunan ini tidak berubah otomatis kepada harga perolehannya. Maka di solusinya adalah dengan menggunakan sistem depresiasi atau akumulasi depresiasi yang nantinya juga akan memperlihatkan berapa besar penurunan setiap periodenya terhadap aset tetap tersebut ya. Nah,
Nah, ini metode penyusutannya tadi design, declining balance, sum of the year, kemudian unit of produksi. Ya. Dan biasanya contoh kasusnya data yang diperoleh pada tanggal 2 Januari 2012 dengan 100 juta, masa manfaat 5 tahun dengan residu 10 juta. Bila diukur di jangka tempuh, kendaraan tersebut akan dapat dijalankan dengan 900 km. Oke, saya pengen Anda kerjakan nih masa orientasi penyusutan selama 5 tahun. Termasuk juga book value-nya. Dengan 4 metode yang tadi. Atau cukup dengan 3 metode. Yang 4-nya, ya tinggal nanti kan di sini ada 900.000 km. Nah, coba saya pengen tahu sejauh mana pengetahuan Anda. Anda membuat program daftar penyusutan setiap periodenya untuk masa 5 tahun. Ini saya Bapak share dulu ke grup. Coba Anda bikin ya, saya lihat di ininya dulu deh. Di Word-nya, di Excel-nya. Anda bikin daftar penyusutan. Semua metode yang garis lurus, saldo menurun, dan jumlah kata untuk 5 tahun. Jadi di sini ada perolehan yang didepresiasi. Beban depresiasi. Akumulasi depresiasi. Kemudian nilai buku. Coba bikin dulu dari metode garis lurus. Kemudian saldo menurun. Dan jumlah angka tahun ya. Pengen tahu nih, masih ingat nggak kalian?
Oke, silakan dicoba. 5 menit ya, cukup ya. Itu kasusnya ada di WA Group, di WEG. Coba lihat kasusnya. Jadi ada kendaraan diperoleh tanggal 2 bulan 12, bulan 2, 100 juta, masa manfaatnya 5 tahun, residunya 10 juta. Kemudian kendaraan bisa dengan tempuh jarak normal sampai 900.000 km. Oke, kira-kira gimana tuh? Anda menyusun daftar penyusutannya. Ada yang sudah? Chandra, Kaisarani, sudah? Ranti, Salsabila, Juraini, Dery, coba. Wenda, Iis, ini kan 100 juta HPP-nya ya. HPP 100 juta. Kemudian NS-nya 10 juta. Umur ekonomisnya berapa tahun? Gimana tuh? Ayo. Yang nyoba siapa? Yang? Silahkan Ian. Yang mau metode yang mana? Yang mau nyoba Ian? Halo? Ada pada semua? Ada nggak nih? Pada nggak ada ini teh. Ini teh. On semua nggak sih? Ayo siapa? Hilang lagi, nggak ada lagi. Neneng Charlie, ada nggak? Weni Melani, ada nggak? Halo? Ini pada kemana ini deh? Ini yang nggak on kamera, selain yang sakit dan vaksin, kemana? Kopi, ganti, Nita. Ada, Maaf, Pak. Bapak. Lagi jaga toko. Siapa yang jaga toko? Weni. Weni, Bapak. Ian lagi jaga rumah. Hah? Siapa? Ayo coba dikerjain atuh. Coba bisa nggak yang barusan? Insya Allah, Pak. Sok siapa? Ayo kita yang mulai. Siapa yang mau garis lurus? Jihan, Pak. Oke, Jihan. Garis lurus. Berarti harga perolehan yang didepresiasi berapa? 90 juta. Ya, berarti kan di sini adalah 100 juta dikurangi Dikurangi nilai residu.
Ya, ini dikurangi nilai residu ya. Ya. 1 juta. Ini sama semua ya. Ya. Kemudian beban depresiasinya gimana? Beban depresiasinya 18 juta. 18 juta. Dari 100 mana? juta dikurangi 10 juta dibagi 5. Berarti kan 100 juta ya dibagi di- dikurang dikurangi 10 juta 10 juta dibagi dibagi 5. 5 ya. Belas juta. Sama? Sama. Oke. Akumulasi depresiasi berarti tadi Akumulasi ya. depresiasi kumulatif jumlah ya. ya. Nih. Nilai bukunya Nilai bukunya mana yo nilai bukunya yo. Yang 100 juta ya. 100 juta dikurangi dengan akumulasi ya. Oh iya. Iya, Pak, 90. Jadi 80 juta ya. Benar kan? Kan ini harga perolehannya kan 100 juta. Ya, Ya. akumulasinya depresiasi tahun pertama adalah 18 juta, maka book value-nya adalah Oh iya. 82 juta. Yang kedua berarti sama depresiasinya, berarti akumulasinya adalah ini ya, jumlah ini. Yang ketiga sampai sini. Yang keempat sampai sini. Yang kelima sampai 5 tahun. Jadi yang ini yang ini adalah 100 juta dikurangi dengan akumulasi ya. 36. Ya. Sedangkan yang ini nah, ini ya. Bisa kan ya? Ya, bisa, Pak. Saldo menurun berarti 2 kali lipatnya ya. Berarti di sini Ya. kalau saldo menurun itu 2 kali lipatnya, maka di sini 100 juta. Beban depresiasinya berapa? 2 kali lipat dari garis lurus, berarti 36 ya. 36 juta. Dan akumulasinya juga sama, 36 juta.
juta. Nilai book value-nya berarti ini dikurangi dengan ini ya, akumulasi 4. Jadi kan dari sini ini nah, kalau untuk tahun kedua berarti gimana? Yang tahun kedua gimana? Berarti ini ya, 64 juta. Dikali tarif depresiasi, Pak. Ya, tarif depresiasinya kan 2 kali lipatnya. Berarti kali berapa? 40%. 40. Jadi 40% berapa? Ya boleh Anda mau gunakan tarif depresiasinya dulu, misalkan. Ini tarif depresiasi, misalkan. Tadi berapa yang awal? 40% kan? 20%. Iya. Oh. Kalau mau pakai itu juga oke. Ini kalau ini berapa ini? Oh, ya. Benar nggak? Iya, Pak. 40, 40, 60, berarti 60 dong. Kalau 4 berarti ini 36 ya. Oke, ini 36. Plus, baik, salah. 8.
Ini ya. Ya intinya Anda memahami tentang konsep depresiasi ya. Oke, kita lanjut. Bisa ya, gitu ya. Kita lanjut ke materinya. Nah ini, saat pengakuan pada saat perolehan, PPN masukan dapat dikreditkan aset tetap 100 juta, PPN masukan 10 juta, dan kas utang 100 juta. Tapi kalau tidak menjadi dimasukkan PPN-nya, maka aset tetap dan kas utang 110 juta. Jadi ini kalau misalkan perusahaan tersebut tidak PKP, pengusaha kena pajak, maka PPN masukannya tidak dapat dikreditkan nantinya. Ya. Sedangkan kalau ini bisa dikreditkan. Ya. Jadi itu nanti ini penjurnalan pada saat perolehannya. Lalu bagaimana dengan beban penyusutan? Misalkan kalau misalnya ambil garis lurus, berarti beban penyusutan aset tetap 18 juta, akumulasi penyusutan aset tetap 18 juta. Koreksi fiskalnya adalah penyusutan tetap komersil 18 juta, koreksi fiskal kalau tidak ada koreksi fiskalnya positif 5.500.000, maka penyusutan aset fiskalnya adalah 12.500.000 kalau ada ya. Nah ini saat pelepasan penjualan aktiva tetap terutang PPN. Jadi dia ada di sini PPN keluarannya. Kalau tadi kan kalau saat perolehan dia ada namanya PPN masukan. Nah, pada saat dia jual atau keluarkan maka ada PPN keluaran. Nah, ini perhitungannya jelas tadi ya, umur ekonomis per tahun perhitungannya. Nah, untuk konteks di fiskal berdasarkan Undang-Undang 36 tahun 2008 bahwa akuntansi depresiasi yang diakui di fiskal itu hanya apa namanya? Hanya diakui hanya dua ya, yaitu garis lurus dan saldo menurun. Jadi kalau Anda menggunakan akuntansi depresiasi di perusahaan tidak garis lurus dan saldo menurun, maka Anda harus menyesuaikan dengan penyusutan di di sektor fiskal, yaitu hanya garis lurus dan saldo menurun. Maka nanti ada koreksi fiskalnya. Nah ini penyusutan garis lurus sudah tahu Anda ya. Nah, untuk jumlah angka tahun ini ya. Kemudian satuan produksi ini ya per kilometernya berapa? Tadi kan 900 km ya. Misalkan tahun pertama menunggu 200 km, maka 20 juta lah nilai depresiasinya. Nah, jadi metode penyusutan yang diperlukan oleh aturan pajak hanya dua ya. Anda harus tahu hanya garis lurus dan saldo menurun. Jadi kalau Anda di sini menggunakan perhitungan angka tahun, satuan produksi, maka Anda harus menyesuaikan. Jadi yang diakui itu hanya dua, garis lurus dan garis lurus atau straight line dan declining balance atau saldo menurun. Nah ini tarifnya. Nah ini tarif-tarif berdasarkan peraturannya. Ada kelompok 1, 2, dan 3 ya. Ada yang bangunan permanen dan tidak permanen. Ada kelompok bangunan, kelompok bukan bangunan yang dikelompokkan menjadi 4, yaitu kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya. Jadi bangunan permanen ada 20 tahun, tidak permanen 10 tahun. Garis lurus tarifnya 5%, dan saldo kalau untuk 10 tahun 10%. Nah, kalau untuk bukan bangunan itu ada kelompok 1. Nah, bagaimana mencirikan kelompok 1, 2, 3, 4-nya?
itu berdasarkan umur ekonomisnya. Jadi umur ekonomisnya apa tuh? Oh, di sini 4 tahun misalkan. Atau misalkan 8 tahun gitu ya. Atau yang 16 tahun, maka masuk ke kelompok-kelompok masing-masing. Tapi dalam aturan PMK-nya ada tuh kelompok mana saja yang masuk kelompok 1, 2, dan 3-nya itu ya. Nah, untuk saldo menurunnya ini 2 kali lipat dari garis lurus. Nah, ini ya kelompok-kelompok umur ekonomis dan metodenya. Nah, untuk revaluasi nanti penilaian kembali ya, revaluasi itu. Jadi nanti Anda lihat ke sektor-sektor di mana evaluasi ini digunakan ya. Jadi untuk evaluasi, satu adanya nilai pasar, nanti ya, dan nilai pengganti, nilai apresial atau nilai yang diharapkan akibat tersebut. Atas evaluasi tersebut dikenakan pajak bersifat final sebesar 10% ya tarifnya. Jadi kalau Anda merevaluasi aset perusahaan dan asetnya itu selisihnya akan dikenakan tarif 10%. Ya. Nah, ini pengakuan saat evaluasi, PPh final atas evaluasi langsung 10%, akumulasinya berapa, aset tetap harga premi berapa, sisa lebih revaluasi. Nah, seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang menanyakan dulu nggak? Kira-kira? Silahkan, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang menanyakan? Kalau tidak, saya lanjut ke ya. Oh ya, rekonsiliasi fiskal. Oke, ada ini enggak? Atau sekarang kasusnya dulu deh. Coba Anda tulis apa? Ini saya share deh. Kalau ditulis lama biasanya. Nah, saya coba dulu.
Coba itu dikerjakan kasusnya. Yang PT poster. Di grup ada, di WA grup, coba lihat. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Atau mau ditugaskan aja itu? Kayaknya pada bingung itu. Atau mau soal yang lain? Soal yang lebih kompleks. Oke, dicoba aja dulu. Itu silakan. Nanti setelah ini beres, baru kita nanti akan bahas tentang rekonsiliasi fiskalnya ya. Nanti ketemu dengan yang beban yang deductible dan non-deductible ya. Setelah itu baru kita akan bahas atau mulai di sesi B juga pembahasan mengenai riset ya, jurnal riset penelitian Anda ya. Atau ada yang mau mulai sekarang? Sudah ada bikin proposal tidak? Belum, Pak. Begini aja, yang itu jadi tugas aja. Sekarang supaya interaktif, sharing aja tentang proposal. Coba ada yang sudah bikin proposal nggak mengenai jurnalnya, apa mengenai skripsi, apa penelitiannya? Ada yang sudah mulai belum? Belum. Ya, belum ada semua nih. Jadi bingung ini. Kenapa belum? Masih cari referensi, Pak. Jurnal. Ini ada nih salah satu saya sobat sering ada juga sih. Kemarin kan ada dari DJP ya. Ntar dulu ada nggak di sini DJP? Kemarin itu apa sih materinya ya? Saya lupa lagi. Yang dari ini tuh pajak untuk kita itu apa namanya ya? Ada kan jurnal pajak kalau nggak salah.
Nah, jurnal pajak nih. Bisa nggak ya di screenshot di sini ya? Oh bisa nih. Nih, ada nih jurnal-jurnal pajak nih. Nah ini nih nama ininya jurnal pajak Go.id ya. Nah di sini ada jurnal-jurnal ini. Nah ini contoh adalah apa ya, knowledge management penggunaan Benofo. Nah ini contoh-contohnya jurnal-jurnal pajak yang ada ya. Nah ini nih. Nah ini contohnya nih. Ini bisa di-download nih. Nih kita lihat. Tuh, penerapan Benford's Law untuk mendeteksi dugaan ketidakpatuhan material pada SPT tahunan PPh orang pribadi. Nah ini bagus nih, ini dari STAN, nih, teknik STAN. Dia Benford's itu adalah hukum ya, Benford itu pola hukum ya, sesuai antara pola hukum. Penerapan Benford paling kuantitatif ya. Nah sini hasilnya ada nih. Nah, di sini rumusannya apakah data set SPT tahunan orang memiliki kesesuaian dengan pola Benford hukum, apakah terdapat indikasi ketidakpatuhan material dalam SPT tahunan PPHOP. Nah ini hasilnya ada nih. Kuantitatif ini penelitiannya. Metodologinya ini. Kemudian ini ya. Jadi ini ada beberapa hal yang bisa ini diungkapkan seperti ini. Lalu Anda ini lihat bisa data dari perbedaan pola frekuensinya. Ini ada nih. Kalau Anda mau boleh di sini. Kemudian di sini efek. Nah ini ada juga efek insentif perpajakan berdasarkan dasar pengenaan pajak dan dari pajak ekonomi secara makro. Tuh. Bisa nih efek. Nah gitu. Nah, ini ada nih bisa nih. Jadi download juga. Nah kesulitan Anda apa sih? Kira-kira? Ada yang sudah belum? Ada yang belum, ada sama sekali belum ada? Belum, Pak. Masih enjoy dengan online ya, jadi belum sama sekali. Atau masih enjoy status mahasiswa, aja nggak mau pada kelar ya di sarjana ya? Males, Pak, males. Coba sama sharing aja apa sekarang, nanti itu tugas ya, yang itu tinggal tugas, tinggal kerjakan. Untuk risetnya apa coba yang kesulitan bagi Anda apa sih? Selain tadi nyari referensi katanya. Kan sekarang bisa mudah di mana-mana. Barusan saya Bapak contohin. Ada. Kira-kira apalagi selain referensi? Kesulitannya apa? Jadi kalau dipakai referensi banyak judulnya ya, bebas tuh, banyak banget malah. Kira-kira Anda mau apa? Kira ini sudah kepikiran nggak mau ngambil fokus apa? Belum, Pak. Belum. Kepikiran nikah dulu ya?
Enggak. Eni, gimana Eni Malawati? Oh, saya tertarik Kemana hilang Eni? gini. Oh iya, gimana nih? Maunya ke pajak restoran, Pak. Pajak restoran. Boleh? Ha-ha. Ya bisa boleh aja, tapi apanya nih pajak restoran tentang apanya nih? Ini kan pajak daerah tuh ya. Iya. Nah ini mau apa nih? Mau yang diambilnya apa? Bingung, Pak. Belum. Ini kayaknya belum pada lihat-lihat jurnal ya? Iya. Belum ya? Oke. Kira yang gimana yang udah ada kepikiran nggak mau ngambil apa? Belum, Pak. Belum. Dela gimana lah? Belum, Pak. Iya belum semua. Ini kan udah Oktober, nanti kan November tuh harus selesai pengajuan judul. Nah, itu harus ada proposalnya, harusnya udah ada jadi proposalnya. Hani gimana nih? Hani main aja nih kayaknya. Terus di medsosnya. Bingung, Pak, antara pajak bumi dan bangunan sama pajak kendaraan bermotor. Ngambilnya kebanyakan pajak daerah ya. PBB atau PPKB ya, pajak kendaraan. Progresif. Oke. Lupi gimana lu? Ngambil konsentrasi pajak, Pak, tapi fokusnya ke pajak pertambahan nilai digital, Pak. PNN, PPN, marketing ya. Iya, Pak. Bagus tuh, cari-cari. Astri apa Astri? Belum, Pak. Belum kepikiran. Belum kepikiran. Mila Sari gimana Mila? Sama, Pak, belum. Nandang Rega gimana Nandang? Dang? Di on kan tapi orangnya nggak ada nih. Dari sama jadi. Ian? Halo? Aduh, pada nggak ada ini. Kemana ya? Kopi? Gimana Pop? Belum, Pak. Belum kepikiran, Pak. Anita? Sama Pak, belum. Jangan sampai nonton drakor nih kayaknya kita. Kepikirnya drakor dulu ya, kayaknya bingung. Risetnya apa? Neneng Ayu apa Neneng Ayu? Udah ada belum? Mau UMKM tapi belum tahu juga, Pak. UMKM apa ya? Boleh lah. Ya itu tinggal dilihat. Makanya kalau Anda pengen cepat punya fokus penelitian, hal yang harus pertama kali Anda lakukan adalah Anda harus membaca jurnal penelitiannya. Jadi coba deh cari-cari referensi jurnal penelitian dari tadi Bapak nyari, oh ini dapat, ini semua tentang akuntansi, tentang akuntansi pajak. Ada juga boleh di apa ya? Ada juga di nah ini kan di DJP ya, jurnal. Ada juga boleh di mungkin di apa simposium apa namanya ya, Simposium Nasional Akuntansi ya, SMA.
Nah, Simposium Nasional Akuntansi yang 2021 nanti, sekarang sih Oktober di Palembang. Nah, ini bisa kelihatan nih, Anda bisa kelihatan nggak nih? Nah, ini Simposium Nasional Akuntansi ini ada nih. Contoh yang misalkan jurnal, nah ini apa ya? Yang akuntansi pajaknya. Nah ini pengaruh pemahaman, peraturan, persepsi, efektif sistem nih. Ada juga nih. Nah, nggak bisa ya. Bisa di sini ya. Nggak bisa ini mah ya. Harus berbayar mungkin. Jadi intinya Anda harus punya referensi pajak, referensi jurnal yang bisa mengarahkan Anda ke pemilihan fokus-fokus jurnal itu sendiri. Ya. Nah, kalau ini kan jelas tuh, kebijakan fiskal dalam pandemi COVID-19, dampak tantangan penerimaan pajak di KPP wajib pajak besar. Banyak nih isu-isunya. Ada juga Nah, jadi Anda harus bisa ke sini mencari-mencari data-data dari referensi jurnal yang ada. Gitu kan. Jadi Anda harus bisa mencari itu. Karena kalau misalkan Anda nggak bisa mencari referensi, ya akan kesulitan. Referensinya jangan hanya skripsinya aja yang lain. Lihat nanti yang senior kerjanya gimana. Coba yang lain, isu-isu yang lain. Gian, gimana Gian? Udah dapat inspirasinya? Belum, Pak. Belum. Naufal, gimana Naufal? Naufal, Nandang, Dery pada kemana ya? Nggak ada ya? Mana aja. Oke, jadi nanti secepatnya aja tuh bikin ya fokus di ini. Andriansah, gimana Andriansah? Baru bangun kayak Andriansah. Langsung hilang lagi. Tes gimana sih? Enggak, Pak. Enggak baru bangun. Tadi menyimak aja, Pak. Andriansah emang semester 7 ya sekarang ya? Iya, Pak. Kirain masih semester 5 ya. Oke, jadi Anda harus banyak baca referensi ya. Itu bisa jurnal itu. Nah ini yang kesulitan Anda apa sih mempelajari akuntansi pajak kayak tadi? Kan sektor pajaknya Anda udah Anda pelajari ya, mulai PPH, PPN, sampai akuntansianya. Kemudian akuntansinya juga Anda udah pelajari. Ya, nanti sebenarnya yang intinya adalah rekonsiliasi fiskal ya. Jadi kita bahas rekonsiliasi fiskal, bagaimana membuat sebuah rekonsiliasi fiskal yang nantinya akan menjadi dasar pelaporan keuangan ke sektor perpajakan.
Ini salah satu contoh bagaimana nanti pembuatan laporan rekomendasi fiskal ya, mana yang deductible dan non-deductible ya. Data-datanya. Nah, ini nanti Anda harus pahami untuk bisa membuat rekomendasi fiskalnya itu sendiri. Jadi menentukan biaya-biaya apakah ini bisa diakui di pajak atau tidak ya. Nah, itu nanti harus Anda paham seperti itu. Contoh di sini penghasilannya dengan beberapa final. Ya, dari sini ada beberapa hal yang harus Anda ketahui ya. Nah, nanti di sini ada deductible dan non-deductible, nah ini tarifnya, kelompok bangunan, kompensasi, laba ruginya, kemudian nah ini variasi fiskalnya apa saja, nanti kan ada positif dan negatif ya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, ada pertanyaan dulu Kak? Ini mau share tentang riset, belum pada ada. Sharing apa tuh sekarang? Sharing bosan di rumah katanya. Ya, silakan. Ada yang mau tanyakan tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya rasa cukup deh untuk hari ini. Itu tugasnya tolong dikerjakan ya. Paling telat sekarang hari Kamis. Bapak tunggu hari Jumat ya. Besok jam 12 siang paling telat. Di WhatsApp aja ya, di share-nya ya. Tugasnya. Untuk nanti, untuk daftar hadir di sini biasa dimasukkan aja di YouTube ya. Anda kasih komentar di YouTube. Ini nanti Anda bisa masuk atau tidak ya. Daftar hadirnya. Oke, yang nanti materi Bapak share juga. Oke, ada pertanyaan atau ada yang sampaikan? Tidak ada, kayaknya udah buru-buru pengen melanjutkan kegiatan ya. Kayak nggak semangat kalau online nah. Semangatnya nonton drakor ya. Atau Mobile Legends yang Riansyah ya. Oke, sekian aja. Terima kasih atas perhatiannya. Tapi terus ya, tadi tugasnya kerjakan, kemudian risetnya mulai dibikin ya, jangan sampai tidak dibikin ya. Karena itu nanti juga akan menentukan cepat atau tidaknya Anda nanti kelar jadi sarjana ya. Oke, sekian aja. Terima kasih. Bapak tutup. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.